Diplomasi digital adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet oleh aktor negara maupun non-negara untuk mengelola hubungan internasional dan mencapai tujuan diplomatik. Ini meliputi penyebaran informasi, negosiasi, promosi kebijakan luar negeri, serta interaksi langsung dengan publik asing melalui media digital seperti media sosial, konferensi video, dan layanan daring lainnya. Diplomasi digital merupakan manifestasi modern dari diplomasi publik yang memanfaatkan perangkat digital untuk memperluas jangkauan komunikasi dan partisipasi publik dalam proses diplomasi. Adapun ruang lingkupnya yaitu tidak hanya terbatas pada komunikasi dan promosi, tetapi juga mencakup layanan konsuler elektronik atau disebut e-consulate, kampanye daring, serta pengelolaan isu-isu internasional secara real-time dengan audiens global. Adapun contohnya penggunaan diplomasi digital yaitu yang pertama, tweet diplomasi atau disebut dengan tweetlomacy, penggunaan Twitter oleh pejabat negara dan Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan pesan diplomatik secara cepat dan langsung, misalnya tweet resmi dari kedutaan atau kepala negara untuk merespons isu internasional. Lalu terdapat juga kampanye daring yang negara-negara seperti Inggris dengan kampanye Visit Britain dan Australia melalui Australia's Cultural Diplomacy menggunakan media sosial dan video online untuk mempromosikan budaya dan pariwisata mereka. Lalu ada layanan konsuler elektronik atau disebut dengan e-consulate, yang dimana konsulat digital ini menyediakan layanan visa, informasi, dan bantuan bagi warga negara secara online, mempermudah akses dan mempercepat pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu respon cepat krisis, yang dimana penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi dan koordinasi bantuan saat bencana atau konflik internasional untuk mempercepat respons dan memperbaiki citra negara. Adapun dampak positif dari diplomasi digital yang pertama yaitu mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi diplomatik secara real time sehingga respons terhadap isu internasional menjadi lebih cepat dan transparan. Lalu, memperluas partisipasi publik dan aktor non-negara dalam diplomasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan legitimasi kebijakan luar negeri. Lalu juga efisiensi biaya dan sumber daya manusia dalam menjalankan diplomasi karena dapat dilakukan secara daring tanpa harus hadir secara fisik. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan branding dan citra negara di mata dunia melalui kampanye digital yang kreatif dan interaktif. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari diplomasi digital, yang antara lain yaitu risiko penyebaran informasi yang salah atau manipulatif yang dapat memicu konflik dan kesalahpahaman diplomatik. Lalu diplomasi digital dapat mengurangi kedalaman hubungan internasional yang biasanya dibangun melalui diplomasi tatap muka tradisional. Lalu, ketergantungan pada teknologi dapat menimbulkan kesenjangan bagi negara atau aktor yang belum siap secara digital, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam diplomasi internasional. Lalu yang terakhir yaitu potensi kebocoran data dan serangan cyber yang mengancam keamanan informasi diplomatik. Adapun tantangan hukum dalam diplomasi digital, yang pertama yaitu keamanan cyber, yang dimana ancaman peretasan, penyadapan, dan serangan cyber terhadap sistem komunikasi diplomatik dapat mengganggu kerahasiaan dan integritas data diplomatik. Yang kedua, etika komunikasi. Diplomasi digital menuntut standar etika yang ketat dalam penyampaian pesan agar tidak menimbulkan provokasi atau pelanggaran norma internasional, terutama di media sosial yang sifatnya publik dan cepat menyebar. Lalu ketiga yaitu keabsahan formal. Tindakan diplomatik melalui platform digital masih menghadapi tantangan dalam pengakuan formal dan legalitas. Misalnya, apakah pernyataan atau negosiasi yang dilakukan secara daring memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang dilakukan secara tatap muka. Dan juga regulasi terkait penggunaan data pribadi dan privacy dalam konteks diplomasi digital juga menjadi isu yang perlu diatur secara jelas untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Diplomasi digital merupakan pelengkap yang sangat penting dalam praktik diplomasi modern, memberikan kecepatan, jangkauan luas, dan efisiensi yang tidak bisa dicapai oleh diplomasi tradisional saja. Namun, diplomasi digital belum sepenuhnya dapat menggantikan misi diplomatik tradisional yang mengandalkan hubungan personal, negosiasi tatap muka, dan kepercayaan yang dibangun secara langsung. Kompleksitas isu internasional dan kebutuhan diplomasi yang sensitif masih memerlukan interaksi fisik dan kehadiran diplomat di lapangan. Oleh karena itu, diplomasi digital sebaiknya dipandang sebagai alat strategis saja, yang dimana sebagai pelengkap
dan memperkuat diplomasi tradisional, bukan sebagai pengganti diplomasi tradisional secara total. Yang dimana bisa diambil kesimpulan bahwa diplomasi digital adalah evolusi penting dalam hubungan internasional yang membawa banyak manfaat, namun juga menuntut penyesuaian hukum dan etika serta kehati-hatian agar tidak mengurangi kualitas diplomasi yang selama ini dibangun secara tradisional. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai diplomasi digital. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.